Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu la tahiddu aduwwi wa aduwwakum awliya. Para santri yang ada di rumah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hadis Arba'in Nawawi, yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dan yang paling terpenting adalah kita masih memegang iman dan tauhid kita, tauhid Islam, sehingga nanti yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita juga selalu panjatkan sholawat, salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas perjuangan beliau, ya, ketabahan beliau, ya, hingga akhir hayat beliau, sehingga Islam ini bisa tersebar di seluruh dunia dan kita bisa rasakan keberadaannya di Indonesia sekarang ini. Ya, kemarin kita sudah belajar beberapa hal tentang hadis Arba'in, tentang bagaimana orang atau manusia diciptakan. Kemudian kita juga kemarin belajar tentang hadis tentang nafsu, ya. Bagaimana nafsu dan pembentukan jasad ya manusia itu disatukan, ya, dan apa saja yang harus kita lakukan untuk agar jasad ini atau nafsu itu bisa tunduk kepada apa-apa yang sudah diturunkan kepada Allah. Kemudian juga kita sudah belajar kemarin ketika orang itu lahir, ya, sebelum lahir, jadi sebelum lahir ditiupkan ruh, ya, kata Rasulullah, ya, minar ruh amri rabbih. Jadi urusan ruh itu adalah urusan dari Allah. Nah, kemudian ketika lahir, kita tahu kemarin sudah juga belajar tentang hadis Arba'in, ya, kullu mauludin ala fitrah. Jadi setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah, al-fitrah al-Islam, ya. Jadi fitrah itu adalah Islam. Ya, jadi kemarin kita juga sudah belajar di hadis Arba'in Nawawi juga bahwa apa yang menjadikan pedoman, ya, orang itu bisa menjadi Islam. Dan hari ini, ya, tentunya orang yang sudah memeluk atau beragama Islam harus tahu dan menjaga fitrahnya. Karena sebelumnya sudah saya kasih tahu bahwa ruh yang dasar dari Tuhannya, dari Allah, itu adalah merupakan sifat-sifat yang suci. Kita setelah ini adalah belajar tentang hadis ke-38, ya, di mana Islam berkaitan dengan segala sesuatu yang diwajibkan, disunahkan, diharamkan, ya. Jadi tidak bisa hanya menjalankan Islam sebagian saja atau parsial saja, tetapi Islam itu multi, ya, multifungsi, multi isinya, multi konten dan sebagainya. Dan apa yang harus kita lakukan dengan banyak hal yang ada di dalam Islam itu, ya. Jadi ketika manusia itu lahir ibarat sebuah mesin, sudah dibekali oleh Allah manualnya, ya, bagaimana mesin itu bisa baik, bisa terawat sampai lama, ya, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, ya.
Mesin itu adalah manusia, seperti layaknya mesin juga dibawain bekal. Ya, Rasulullah mengatakan taraktu fikum amraini. Ya, tidak aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian berpegang teguh kepadanya, ya, dan tidak akan tersesat, yaitu kitabullah wa sunnatu rasulillah. Jadi Al-Quran, kitabullah, dan sunnah. Jadi kita berpegang teguh pada dua ini saja, yaitu kita akan selamat dan kembali kepada Tuhan kita dengan selamat. Tentunya ya, di Al-Quran, di hadis, di sunnah itu banyak sekali aturan. Nah, mana yang akan kita dulukan ya ketika kita sudah dilahirkan menjalankan kehidupan sebagaimana manusia biasa, mana yang kita akan dulukan? Nah, di hadis ke-38 ini ada panduannya. Ya, kalian bisa nanti belajar dari sini mana-mana atau apa saja yang harus didahulukan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, dari Abu Hurairah ya, radhiyallahu an, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Nah, hadis ini kalau di dunia hadis gitu ya, ini adalah namanya hadits qudsi, di mana Rasulullah menukil dari firman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan Allah berfirman, berarti Allah sendiri yang berkata, ya, berfirman. Ya, berarti hadis ini walaupun lewat lisannya Rasulullah, tapi pada hakikatnya ini adalah firman Allah. Sehingga ulama hadis mengatakan ini adalah sebuah hadis qudsi, hadis yang dinukil dari firman-Nya Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man, barang siapa adali memusuhiku, ya, waliyan dan wali-waliku, faqad adantuhu maka aku akan memusuhinya biharbi, dengan sangat keras. Dengan, kalau di dalam tafsir itu dengan jalan menyatakan perang terhadap orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Ya. Nah, di sini siapa orang yang dikatakan wali itu? Ya, jadi barang siapa memusuhi wali-wali Allah, maka Allah akan menyatakan perang, ya, menyatakan permusuhan dengan orang-orang yang memusuhi wali. Nah, siapa yang memusuhi wali itu dan siapa wali itu? Nah, di dalam surat Yunus ayat 62, ya, di situ dikatakan ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum zahzanun. Ya, sesungguhnya aulia itu, ya, aulia dari Allah itu tidak mempunyai rasa takut kepada mereka, pada musuh-musuhnya, walahum zahzanun, dan mereka itu tidak pernah bersedih hati. Nah, siapa mereka? Di ayat berikutnya mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Jadi semua orang bisa saja menjadi wali, ya. Karena sebagian dari masyarakat kita sering menganggap wali itu, ya, itu ya, mempunyai keunikan-keunikan, yang mempunyai kekhususan-kekhususan. Enggak. Jadi sudah ditanamkan sama Allah di dalam surat Yunus 62-63 ini bahwa aulia alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah, la tusyriku billah, dan tidak dia menyekutukannya, ya, wa kunu tattaqun. Jadi mereka juga yattaqun, bertakwa. Jadi kalian juga bisa menjadi wali-wali Allah dengan syarat bahwa kalian memegang teguh adanya iman kepada Allah dan memegang teguh takwa, ya, kepada Allah.
Nah, ciri-cirinya di dalam hadis berikutnya dikatakan wa ma taqarraba inda bisai'in ahabba ilayya. Wa ma, dan tidaklah taqarraba abdi, ya, mendekatkan diri hambaku bisai'in dengan segala sesuatu, ahabba, lebih aku cintai, ilayya, ya, padanya, mimaftaradduhu alaih, yang aku sudah wajibkan kepadanya. Jadi tidaklah seorang hamba, ya, dengan segala sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, ya, kecuali hamba itu melaksanakan apa-apa yang wajib. Jadi cuman hanya melakukan hal-hal yang wajib ini, ya, seorang hamba yang dilahirkan tadi itu sudah sangat disayangi oleh Allah, ya, sudah dicintai sama Allah. Ya, hal-hal yang wajib itu apa saja? Ya, yang perlu kalian tahu, banyak hal-hal yang wajib, ya. Hal-hal yang wajib itu dibagi menjadi beberapa hal. Jadi kalau wajib itu yang pertama melihat dari waktunya. Kalau waktunya, hal-hal yang wajib itu ada yang namanya wajib mutlak dan wajib muakkad. Wajib mutlak itu wajib yang kapan saja kalian bisa kerjakan waktunya, ya. Sedangkan muakkad itu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ya, kalau mutlak, ya, contohnya seperti kalian misalnya, ya, punya melanggar nih sumpah qasam, kalian bersumpah dan kalian melanggar sumpah itu, maka wajib membuat atau membayar kafarah, membayar denda. Nah, denda itu kapan saja, tidak ditentukan waktunya. Kapan kalian mau membayar denda, fadol, ya, silahkan. Ya, itu namanya kewajiban yang mutlak, artinya itu sudah bentuk wajib, ya, membayar kafarah sumpah itu wajib, tidak boleh tidak, ya, tapi waktunya terserah. Tapi kalau muakkad sudah ditentukan waktunya, seperti sholat 5 waktu itu wajib sholat 5 waktu, ya, dan waktunya sudah ditentukan, ya. Contoh duhur jam saat tergelincirnya matahari, dari pertengahan, ya, dari tengah-tengah sampai tergelincirnya sampai menjelang asar, itu sudah ditentukan. Nggak boleh sholat duhur, ya, misalnya sebelum matahari naik tinggi, nggak boleh, ya, itu sudah ditentukan. Maka kemudian kalau dari segi ukuran atau kualitas atau kuantitasnya, yang wajib tuh ada 2 juga, ya, muayyan dan muhasyar. Muayyam itu yang sudah ditentukan, ya, tapi pilihannya sudah pasti, ya, muayyan. Jadi sudah ditentukan, sudah pasti. Contoh nih, ya, zakat tuh sudah ditentukan, haulnya berapa, nisabnya berapa, itu sudah ditentukan. Sedangkan muhayyar itu kita ada pilihan, ya. Contoh, ya, orang yang melanggar puasa saum Ramadan, ya, itu ada pilihannya, kamu mau berpuasa lagi 2 bulan atau membayar fidyah, atau bukan membayar denda, yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin, ya. Itu menurut kualitas atau ukurannya. Sedangkan ada juga wajib yang pelakunya, nah, pelakunya dibagi menjadi 2 juga, yaitu wajib ain. Wajib ain adalah wajib bagi setiap individu, ya. Contohnya sholat, thalabul ilmi, kalian sebagai santri wajib, ya, belajar tentang ilmu agama. Dan yang kedua adalah wajib atau fardu kifayah, ya. Contohnya kalian sholat jenazah, itu fardu kifayah, ya, bisa dijadikan kalau satu orang sudah melaksanakan, maka yang lain itu gugur kewajibannya, ya.
Dan di dalam hadis ini ya, barang siapa ya hambaku melakukan sesuatu yang wajib, maka Allah akan mencintainya. Yang wajib di sini salah satunya juga terdapat dalam hadis sebelumnya. Kita sudah baca rukun Islam ya, yang berupa ibadah-ibadah mahdhah ya, ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kemarin kita sudah sebutkan ya, antasyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalian itu harus bersyahadat. Syaratnya masuk Islam harus bersyahadat, itu wajib. Ya. Kemudian qimis shalah, ya, mendirikan salat. Itu wajib. Ya. Kemudian wa atuz zakah. Zakat itu wajib. Loh, zakat yang wajib apa? Zakat fitrah. Itu wajib buat setiap muslim, terutama yang sudah lahir, wajib ya dizakati. Kemudian ada saum Ramadan ya, berpuasa pada bulan Ramadan, itu juga wajib ya. Kemudian ada hajj ilal baiti, jadi pergi haji bila mampu. Nah, itu juga wajib. Itu hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi kita harus bersyahadat, kemudian sholat, kemudian saum, kemudian zakat fitrah. Itu hal-hal yang wajib kita lakukan sehingga Allah mencintai kita. Ya. Kemudian di perkataan Rasulullah selanjutnya adalah wa ma jazallu 'abdi yataqarrabu ilayya. Dan tidaklah ya seorang hamba ya tidak ada henti-hentinya ya taqarrabu mendekatkan ilayya kepadaku binawafil dengan ibadah-ibadah nawafil. Nawafil itu ibadah-ibadah yang sunnah, tambahan ya, hatta sampai uhibbahu, aku itu Allah mengatakan mencintainya. Ya, jadi seorang hamba bila sudah melaksanakan hal-hal yang wajib, maka dia melakukan hal-hal yang sunnah sampai dia itu Allah itu mencintainya. Nah, ini indikasi bila kita hari ini sholat itu belum nikmat, berarti kita belum sampai ambang batasnya. Jadi pernah dikatakan bahwa bila hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah itu harus kita lakukan, itu harus dipaksakan. Orang yang tidak pernah memaksakan sholat tahajud sampai mati pun dia nggak bisa tahajud. Orang yang nggak bisa ya memaksakan dirinya untuk siam Senin Kamis atau siam yang mana ya, siam-siam sunnah, dia tidak akan selama hidupnya tidak akan bisa puasa. Ya. Jadi yang terpenting adalah kita harus paksakan diri kita, karena tadi kita sudah bilang bahwa setiap manusia itu punya nafsu, ya, nafsu yang nggak baik, sehingga kita harus memaksakan diri itu, ya. Nah, ibadah-ibadah sunnah. Jadi ketika kita belum merasakan nikmatnya sholat, berarti ambang batas sholatnya itu kita belum nyampe, tambah lagi, ya. Apabila kita belum bisa melaksanakan misalnya ya, membaca Al-Quran, Quran itu kita baca tapi tidak membekas di hati kita, tidak menikmati Al-Quran itu, berarti Al-Quran itu kurang bacanya, tambah lagi ya. Walaupun tentu ada tidak hanya cuma sekedar membaca, tapi juga mentadaburinya. Jadi kalian di rumah, bila kalian ada hal-hal yang dalam menjalankan ibadah, entah sholat, entah zakat, kalian belum merasakan kenikmatan itu sampai Allah mencintai kalian, menjadikan hati-hati kalian itu mencintai ibadah ini, berarti masih belum nyampe ambang batas, maka tingkatkanlah. Ya, baca Quran sehari 1 juz, ya, tidak terasa ini, ya, kok belum pernah meresap di dalam hati, tambahkan, tingkatkan lagi, 1 hari 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz seterusnya, ya, sampai benar-benar kalian tuh merasa nikmat kalian membaca Al-Quran.
Ya, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah nafilah, ya, contohnya puasa sunnah, ya, salat sunnah, ya, sedekah, infak, ya, zakat yang sunnah, ya, kalian bisa meningkatkan atau membersihkan kotoran-kotoran hati sehingga kalian bisa kembali lagi, ya, seperti apa yang dikehendaki Allah, ya. Apa yang dikehendaki Allah, bahwa kita hidup di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan, tidak aku ciptakan manusia dan jin di muka bumi ini illa, kecuali adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, kecuali dia itu hanya beribadah. Sebenarnya kita itu diciptakan itu cuma sebenarnya untuk ibadah saja, nggak untuk yang lain, untuk menumpuk harta, untuk menumpuk kekayaan, ya bersenang-senang, enggak. Dia itu sebenarnya kita diciptakan itu cuma satu, itu adalah untuk beribadah kepada Allah, ya. Jadi hal yang wajib ibadah tadi yang 5 kita lakukan, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, insya Allah kita akan mendapati diri kita akan disayang sama Allah. Kalau kita belum merasakan menikmatnya iman tadi, kita tambah dengan porsi-porsi kita. Ya, faida ahbabtuhu, dan apabila aku sudah mencintainya, amdiku yang selalu berusaha, ya, dia melakukan ibadah-ibadah itu dan Allah sudah mencintainya, ya, sampai pada batas minimal dia itu dicintai sama Allah, kuntu, maka dijadikannya sam'ahul ladina yasma'u bih, jadi aku menjadi pendengarannya apa yang dia dengarkan, ya, wa basarahul ladzi yubshiru bih, penglihatannya, aku menjadi penglihatannya apa yang dia lihat, ya, wa yadahul ladzi yabtisu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia jadikan untuk berbuat sesuatu, ya, wa rijlahu, dan aku menjadi kakinya allati yamshi biha, untuk dia itu berjalan, ya. Jadi bila Allah sudah mencintai kita, ya, dengan cara kita meningkatkan iman dan takwa kita, dengan cara bahwa kita menambah amalan-amalan wajib sampai batas minimal kita tuh merasakan kelezatan amal-amal tadi, dan ditambah dengan amalan-amalan sunnah, ya, sampai Allah mencintai kita, maka apa yang menjadi pendengaran kita, penglihatan kita, tangan-tangan kita, gerakan kita itu dikontrol sama Allah, ya. Kan kita pernah ini, ya, dalam suatu saat kita melakukan suatu maksiat, bergetar hati kita menanyakan, ini Allah ridha nggak ya? Ini jangan-jangan Allah marah nih, ini jangan-jangan Allah itu nggak suka nih. Nah, itu sebenarnya adalah kontrol dari Allah, ya. Allah memberikan semacam warning, ya, semacam peringatan di dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan itu sudah tidak benar, ya. Jadi Allah akan menjadi pendengaran kita, penglihatan kita, ya. Sebagai bentuknya adalah, ya, kita merasakan, ini nggak benar, ini benar. Kita dapat membedakan sesuatu ini baik, ini tidak baik, ini dapat kita bedakan, ya. Kemudian diakhiri dengan fa in sa'alani, dia hambaku ini memintaku, la u'tiyanahu. Di situ ada lam taukid yang artinya sangat, ya, benar-benar, ya, janji Allah, ya, akan memberikannya. Jadi seorang hamba bila sudah tadi melakukan wajib, sunnah, kemudian apa yang menjadi pendengarannya itu sudah menjadi baik, kemudian dia berdoa, maka Allah mengatakan saya akan benar-benar memberikannya. Ya, di situ ada lam taukid, artinya Allah itu benar-benar, ya, sungguh-sungguh, ya. Wala ini sta'adani, dan apabila itu dia meminta pertolongan kepadaku, la u'idannahu, maka dia
aku ya akan memberikan perlindungan kepada dia. Jadi dari bahasan ini ya, setelah manusia itu lahir dan memeluk Islam ya, kemudian Islam itu mempunyai banyak sekali aturan ya, ada yang diprioritaskan, ada yang penting, ada yang tidak penting ya, kurang bukan penting ya, bukan maksudnya prioritas, semuanya penting, cuman ada yang lebih didahulukan ya. Yang didahulukan adalah hal-hal yang wajib ya. Allah mencintai seorang hamba yang melaksanakan hal-hal yang wajib. Yang hal yang wajib itu apa? Termaktub dalam hadis sebelumnya, yaitu ada kita tasahad ya, bersyahadat, kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, saum Ramadan, dan haji. Nah, di samping itu juga selain ibadah-ibadah ini ada hal-hal yang wajib ya. Tadi sudah saya bicarakan, hal-hal yang wajib itu banyak ya. Menurut waktunya, tadi sudah dikatakan nazar itu wajib ya. Tapi bila kita melanggar suatu sumpah atau nazar, itu boleh ditentukan kapan saja waktunya. Ya, itu namanya mutlak. Wajib yang mutlak. Ada yang muakkad, yang waktunya nggak boleh dirubah-rubah. Sholat ya segitu ya, sholat waktu duhur ya duhur, waktu duhur, waktu maghrib ya waktu maghrib, nggak boleh diganti sesuai dengan keinginan kita ya. Ada mutlaknya fardu ain dan fardu kifayah seperti itu ya, itu harus kita lakukan ya, agar kita bisa menjadi wali-wali Allah. Nah, bila seseorang, jadi semua orang itu bisa menjadikan dirinya sebagai wali-wali Allah. Pendengarannya, matanya, ya, telinganya, kemudian tangannya, kakinya, semua akan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ketika dia minta perlindungan, maka dia akan dilindungi. Dan bila dia minta untuk sesuatu kepada Allah, ya, wa in sa'alani, maka dia akan diberi sama Allah. Maka bila kalian itu menghadapi sama wali-wali Allah, hati-hati ya, doa mereka itu sangat mustajab ya. Salah satu contoh ya, diriwayatkan oleh beberapa sahabat Rasulullah. Contoh misalnya nih ya, ada seorang sahabat ya, Sa'id bin Zaid misalnya. Pada suatu hari Sa'id berjalan ya di sebuah ladang begitu. Dia berjalan ketemu dengan pemilik ladang sebelahnya ya. Ya, pemilik ladang sebelahnya seorang wanita. Nah, kemudian wanita itu bertengkar nih sama Sa'id. Dia mengakui atau mengklaim ya bahwa tanah yang dikasih Sa'id ini itu miliknya dia. Ya, jadi akhirnya dengan ya mendolimi itu ya, diambillah tanahnya Sa'id. Dan Sa'id cuma berdoa, ya Allah, bila memang orang itu bersalah karena mengambil tanah saya, maka butakanlah dia dan matikanlah dia di ladang ini. Dan beberapa lama kemudian, tak lama kemudian ya, wanita itu betul ya, dia menjadi buta. Dan ketika berjalan di ladangnya dengan tongkat yang buta itu, dia terjumbur atau terjatuh di dalam sumur. Ya, jadi hati-hatilah kita dengan wali-wali Allah. Untuk menjadi wali, ya seperti tadi, ya kalian harus lebih meningkatkan iman dan takwa sampai batas dan ukuran kalian bisa merasakan Al-Quran, bisa merasakan kenikmatan, kelezatan beribadah itu. Ya, banyak cerita lain ya, yang doa-doa orang itu dikabulkan. Jadi berhati-hatilah dengan wali-wali Allah. Itu saja dari Ustadz ya, kalian harus lebih baik lagi di rumah. Ustadz Aris pesankan, banyak-banyaklah beribadah kalian kepada Allah, tambahlah ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, sehingga kalian hidup di dunia ini itu bisa dijaga oleh Allah dengan baik, sehingga apa yang menjadi kehendak Allah untuk kalian beribadah dan kembali nanti dengan amal-amal yang baik yang diterima. Bukan hanya amal yang banyak tapi tidak diterima, tapi amal-amal yang banyak tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu saja penjelasan sedikit dari hadis ke-38 tentang wali-wali Allah. Jadi wali bukanlah seseorang yang mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan orang lain, tetapi wali adalah mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa sesuai dengan surat Yunus ayat 62 dan 63. Demikian Ustadz Aris. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon dimaafkan ya. Dan kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.